Ya, oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya dilanjutkan lagi karena biar beres 24. Jadi kita pertemuan sekarang membahas sisanya ya dari 10 sampai dengan 24. 10 sih udah kemarin, tapi kita coba review lagi ya. Dimain aja. Silakan nomor 10 coba. Siapa ya? Anissa. Bisa juga. Gimana Anissa? Jadi nomor 10 itu public relation terus are used to be flexible, inclusive, and overall disability in the blink of an eye. Jadi pendapat saya itu para profesional hubungan masyarakat terbiasa dengan fleksibilitas. Mereka harus siap untuk mengubah dan memperbaharui strategi dalam sekejap. Penjelasan lengkapnya dalam dunia hubungan masyarakat, situasi sering berubah dengan cepat. Oleh karena itu, para profesional harus dapat merespon krisis, menghadapi masalah mendesak dengan cepat. Lalu selanjutnya menyesuaikan strategi. Berubah rencana jika reaksi publik atau situasi media berbeda dari yang diharapkan. Lalu yang ketiga itu mengadopsi teknologi baru, memanfaatkan platform media terbaru untuk komunikasi yang lebih efektif. Lanjut yang terakhir, mendukung tujuan organisasi, menyesuaikan pendekatan sesuai dengan perubahan tujuan atau visi organisasi. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga citra positif dan efektivitas komunikasi. Begitu, Pak. Oke, thank you Anissa. Ya, mau usah di-review ya, udah kemarin ya. Iya. Lanjut aja. Nomor 11 siapa nomor 11? Saya Pak. Oh, Jadi kalau saya tekan tentang kebutuhan untuk peningkatan keterampilan Pak. Jadi sebagai seorang pihak itu keterampilan ini sangat sangat dibutuhkan dan merupakan suatu hal yang penting Pak. Mengapa demikian? Karena peningkatan keterampilan ini berjalan bersama dengan kemajuan teknologi Pak. Kayak gitu. Terus karena teknologi semakin maju, otomatis para pihak ini juga harus memiliki keterampilannya juga yang bisa menyesuaikan dengan teknologi yang hadir Pak. Kayak gitu. Misalnya seperti kemajuan di teknologi kayak misalnya media sosial lah. Nah, seorang pihak itu harus bisa bagaimana caranya mengelola sosial media itu dengan baik Pak. Kayak gitu. Terus juga jadi keterampilan komunikasinya juga harus bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari sebelumnya, sehingga dengan kemajuan teknologinya itu jadi bisa relevan Pak, seperti itu. oke, thank you. Ya, bisa dilihat ya di PPT ini. Sebetulnya media sosial itu masih masuk ke era 3.0 ya. 3.0 itu seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya. Mulai dari membuat siaran pers, mendokumentasikan kegiatan. Era 2.nya itu mulai bergeser ya dengan kegiatan-kegiatan PR digital atau online. Nah, era 3 masuk ke era PR yang sudah ada di media sosial yang berbagai macam itu, dimana kemampuan PR terbaru itu adalah meningkatkan brand awareness melalui kemampuan komunikasi di media sosial. Tapi di era hari ini disebutnya era 4.0 yang sejalan dengan era otomatisasi. Era 4.0 itu kan karena kecanggihan mesin, dimana hari ini mesin-mesin itu sudah bisa digunakan oleh manusia dan industri itu untuk melakukan berbagai proses kerja yang menggantikan transisi manusia ke mesin, sehingga disebut zaman ini itu era otomatisasi gitu. Dan otomatisasi ini ada penggawanya, yaitu apa? Kecerdasan buatan, artificial intelligence. Atau kalau teman-teman cukup mengikuti ya cukup mengikuti perkembangan yang ada hari ini. Hari ini Apple punya seri terbaru itu kan Apple 16 ya. 16.
itu dimulai dengan sejarah yang namanya microchip. Dan nggak tahu nggak sekarang berapa nanometer microchip itu? Tahu microchip? Tahu ya kecil. Hmm? Ini kecil. Sekarang itu kemampuan microchip sudah pada level 2 sampai 3 nanometer. Jadi 1 senti aja kalian tahu kan sudah berapa? 1 senti gitu kalau udah menggaris itu. Dan sekarang ukurannya sudah ke partikel nano. Dan sekarang kalau mau berbicara lebih jauh ke depan, kita pun ngomongin AI sudah agak tertinggal sebetulnya. Karena besok-besok itu kita sudah masuk ke area komputer kuantum yang dihadiri dengan ini. Dan sekarang perusahaan yang cukup terkenal yang punya selain Microsoft, Intel, Tesla. ini yang gamer pasti tahu lah. Nvidia. Ini salah satu produsen microchip ya, yang punya kelas dimulai 2 nanometer. Dan ini nggak kebayang ya, maksudnya 2 nanometer itu dengan Apple yang punya prosesor Bionic berapa? 16 ya? 18 Bionic 18 Pro kan? Nah itu komponennya udah 2 sampai 3 nanometer, jadi udah sangat kecil sekali. Itu saya punya video Instagramnya berapa kira-kira partikel ukuran nano itu, nanti mungkin bisa saya share di grup. Dan yang microchip itu adalah otak kalau di komputer itu prosesor antara AMD atau Intel. Gen berapa? 9. Ada lagi yang lebih baru yaitu Gen 13 disebutnya Meteor Lake, di mana artificial intelligence sudah disematkan secara offline di microchip itu. Kenapa disematkan secara offline tahu nggak? Kan ChatGPT yang teman-teman pakai sekarang itu kan harus diakses secara online ya. Nah, dalam Gen 13 Meteor Lake itu disematkan offline. Why? Biar lebih simpel dan praktis. Untuk menjaga privasi pengguna, keamanan data lebih tepatnya itu. Maka PR di era hari ini salah satunya harus aware, harus care sama keamanan data atau privasi tadi, gitu ya. Ya dari kemarin udah kita obrolin ya, kayak kenapa teman-teman punya 2 akun Instagram kan salah satunya untuk menjaga tadi kan, menjaga privasi dan lain sebagainya lah gitu ya. Tapi intinya you must need to upskill, jadi skill kalian itu harus ditingkatkan. Makanya kenapa saya juga mulai banyak spill tentang artificial intelligence, karena ya arahnya mulai ke sana gitu. Dan berapa ya belum banyak lah yang bisa menguasai hal-hal seperti ini gitu. Dan apa yang saya sampaikan itu baru cangkang sebetulnya. Karena kalau kita kupas lebih dalam, artificial intelligence itu kita harus sampai kepada konsep machine learning. Machine learning itu ada turunannya lagi. Itu ada, saya udah rekam juga di YouTube, tapi itu kajian S3 kebetulan waktu kemarin itu. Machine learning itu mulai ada klasifikasi, clustering namanya. Klasifikasi teknik-teknik machine learning yang nanti disebut dengan deep analytic atau deep learning. Nah itu mulai klasifikasinya, ada decision tree, artificial neural network, ada recurrent neural network dan lain sebagainya. Yang nggak harus kalian kuasai informatika, tapi minimal konteks-konteks seperti itu, PR-PR beginian harus paham, harus tahu lah gitu. Nah, termasuk AI yang saya buat, AI Poison itu menggunakan teknik klasifikasi machine learning, deep learning tadi, yaitu diklasifikasi. Jadi spesialisasi dia itu di venom, di racun. Nggak boleh dia cari kita kasih ilmu yang lain, karena takutnya melenceng dari jalur gitu. Makanya kalau ketika kami melakukan beta itu tes ground, teman saya putus dari pacarnya, dia galau apa yang saya lakukan, AI nggak akan bisa jawab karena spesialisasinya bukan di situ, malah diarahkan silakan hubungi psikologi terdekat gitu. Tapi kalau semua masalah keracunan pestisida, tergigit ular, tersengat tawon dan apalah, itu bisa jawab dia. Kira-kira apa penanganan pertama yang bisa dilakukan oleh orang awam?
begitu ya. Dan itulah upskill ya, harus naikin upskillnya. Makanya tugas kemarin juga salah satunya di A4 waktu itu kan, ayo bikin gambar dari AI itu ya. Ini salah satunya. Dan hari ini kalau bisa menggunakan itu gampang banget. Kalian ada tugas ngedesain gitu nggak? Enggak. Oh nggak ada. Ya sekarang udah semua serba mudah tuh. Ya, nggak ada yang sulit hari ini tuh kayaknya. Nah, inovasi AI terbaru bikin kerjaan kamu lancar tanpa ribet. AI ini kalau dalam konteks ke-PR-an bisa kalian gunakan salah satunya untuk membangun strategi digital ya. Apa strategi digitalnya? Salah satunya membangun storytelling. Ini kan apa yang kita record ini kan storytelling ya. Dari 1 sampai ke 24 nanti kan. Itu kan storytelling. Dimulai dari perjalanan awal sampai ke titik sekarang gitu ya. Dan kenapa inovasi AI ini harus teman-teman pahami? Karena meningkatnya penggunaan data analitik. Kembali lagi saya contohin AI Poison itu salah satunya mengusung konsep yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan itu apa? Jadi selain bisa digunakan oleh orang awam, digunakan oleh nakes, perawat, dokter, puskesmas, rumah sakit, kemudian bisa melacak histori chat. Jadi siapa aja yang ngechat, umpamanya yang meminta tolong ke AI itu. Jadi kita bisa melihat datanya nih, kira-kira daerah mana yang banyak tergigit ular umpamanya dari histori transaksi chatnya itu. Oh ternyata kebanyakan ditanya itu tentang riwayat tergigit ular umpamanya. Bisa kelihatan warga dari daerah mana, dan bisa kelihatan juga kan umpamanya daerah Karawang. Itu kan notabene-nya petani gitu kan umpamanya. Oh ternyata banyak ular, banyak kena kasus tergigit ular. Pada akhirnya data itu bisa digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk apa? Untuk minimal mendistribusikan vaksin itu lebih maksimal, lebih optimal. Karena emang siapa yang butuh? Umpamanya teman-teman di sini lebih butuh vaksinnya ya. Kalau pakai data itu ya kita tepat guna menyalurkannya itu. Dan kalian pun mengambil keputusan harus menggunakan data hari ini, itu salah satunya ya. Tapi yang jadi pertanyaan nanti, gimana cara nyari datanya? Nah itu. Oh ya. Juga kebutuhan akan pembelajaran berkelanjutan, sustainable learning. Ini kalau kita masih ngomong ini tahun depan, AI-nya udah naik lagi nanti teman-teman. Makanya saya merancang ini adalah PR strategi. Saya record ya. Jadi nanti adik kelas kalian suruh nonton YouTube aja. Bukan saya licik, bukan. Tapi maksudnya kita bisa menjelaskan hal yang lain. Karena kalau nggak diginiin, perkembangan udah di mana dan yang diobrolin di mana gitu. Itu yang dikhawatirkan, ada gap gitu nantinya gitu. Ya, jadi mungkin adik kelas kalian kalau bertemu dengan saya mungkin saya suruh ya silakan, saya nggak mau bicara 2 kali, silakan ditonton YouTube-nya. Nanti kita bicarakan hal yang lain. Mungkin teknik klasifikasi machine learning, bagaimana menggunakan deep learning dan lain sebagainya. Lebih rumit ya pasti ya, tapi ya itulah konsekuensi inovasi itu seperti itu gitu. Kan nggak bisa sama ya ketika saya ngobrol Intel Pentium 4 sama generasi kalian yang udah Intel pakai Intel Pentium 9 umpamanya Intel Core i9 kan jadul gitu ya. Jadi harus ada pembelajaran berkelanjutan. Dan kalau harus ngobrolin dari awal kan nggak cukup tuh 16 pertemuan tuh, benar nggak? Kan harus ada shortcutnya tuh gimana? Nah itu saya tuh bikin shortcut dan strategi ini ya diterapkan untuk adik-adik kelas kalian nanti gitu. Jadi satu langkah saya hari ini untuk menyiapkan 5 langkah ke depan. Nah, ini kan pembelajaran berkelanjutan begitu. Jadi saya udah nggak harus sibuk ngomongin 24 tren, udah lewat masanya gitu. Kita bicarakan lagi hal yang lebih terus. Kalau enggak ilmunya mentok gitu-gitu aja nanti. Ya silakan lanjut. Nomor 12 siapa ya? Saya Pak.
Oh, Eh, teman-teman, selanjutnya ada data driven approach, atau di sini tuh lebih pengertiannya itu pendekatan berbasis data gitu ya. Mungkin kita di zaman sekarang sebagai orang public relation harus lebih bisa mengetahui tentang pendekatan berbasis data ini, dikarenakan ketika kita melakukan pendekatan berbasis data, sesuatu ketika perencanaan, pelaksanaan atau pengambilan evaluasi tersebut akan terjadi menjadi lebih optimal gitu, dikarenakan kita melakukan hal-hal tersebut berdasarkan basis data yang telah kita dapat. Misalkan contohnya ketika suatu perusahaan mengeluarkan produk terbaru gitu, kita tuh pertama melakukan riset, pengambilan data ini tuh cocoknya di kalangan umur berapa, misalkan di daerah mana, ataupun ketika kita melakukan kampanye tentang barang tersebut, kita meng-share-nya misalkan di Instagram, Twitter. Kita sebagai orang PR bisa menentukan bahwa kampanye barang tersebut itu bisa cocok dilakukan di platform media yang mana, sesuaikan data yang telah kita dapat tersebut gitu. Misalkan ketika kita melakukan suatu peluncuran produk dan kita mengiklankannya di Instagram, dan Instagram memiliki data lebih banyak peminatnya dibanding platform yang lain, berarti kita kan bisa menentukan bahwa Instagram lebih efektif untuk mengiklankan produk tersebut gitu Pak. Selanjutnya, ketika kita mengevaluasi tentang suatu hal yang telah dilakukan ataupun tentang suatu produk yang telah dikeluarkan gitu, kita bisa mengambil data atau pendapat dari para audiens ataupun orang-orang yang telah memakainya, sehingga evaluasi yang kita lakukan tersebut menjadi lebih efektif dan lebih efisien untuk memperbaiki produk atau suatu kegiatan yang telah kita lakukan tersebut gitu Pak. Thank you Bapak. Mantap. Ini contohnya jelas lah ya, kenapa mengambil keputusan harus beri data. Ini contohnya nih ya, pemilik kucing Indonesia itu tertinggi di Asia. Contohnya kita ada di industri makanan kucing. Maka kira-kira negara mana yang efektif untuk melakukan PR campaign, kampanye PR? Ini kan kelihatan di sini. Mana negara yang harus jadi yang lebih urgent untuk dilakukannya PR campaign itu. Kan ini bisa kelihatan dari data ini kan. Mana yang harus diskala prioritaskan dan mana yang negara yang mungkin bisa digeser gitu kan. Itulah penggunaan pengambilan keputusan berbasis data ini. Nah ini ISO Speed, kita kembali lagi. Kenapa dia memilih Indonesia? Kenapa dia nggak ke Afrika Selatan umpamanya? Karena timnya ISO Speed itu pasti dia udah melakukan data mining terlebih dahulu, sehingga dia tahu bahwa Indonesia ini tuh, ini ya, hampir ke ASEAN, view siaran speed itu paling tinggi itu di Indonesia dibanding negara-negara ASEAN yang lain ya, Filipina, Thailand, Malaysia. Apakah sebelumnya timnya ISO Speed itu tidak melakukan cek data seperti ini? Tentu melakukan. Dan satu hal lagi teman-teman, ini juga jadi dark side kita ya, karena kita ini memiliki 280 juta demografi penduduk, di mana itu bisa jadi sasaran orang untuk melakukan berbagai kampanye mencari cuannya gitu ya. Termasuk kalau kalian perhatiin di YouTube, itu banyak orang-orang bule, kontennya mah konten bahasa Inggris, tapi judulnya bahasa Indonesia. Kenapa coba? Menarik perhatian masyarakat Indonesia karena dia butuh views dari masyarakat Indonesia yang 280 juta itu. Padahal kalau kita nonton ada yang bahasa Jerman, bahasa Inggris mending lah ya, kita bisa nyimak dikit-dikit ya. Kalau bahasa Jerman, bahasa Rusia umpamanya. Termasuk ini, pemuda RI itu yang paling banyak katanya ada di Jawa Barat. Ini kan konteksnya demografi berarti kan. Berarti dari sini kita bisa memetakan kira-kira daerah mana yang membutuhkan peluang atau pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Sekarang kalau kita, umpamanya saya dari pemerintah gitu, mengambil kebijakan bahwa Riau itu harus dibuka lapangan pekerjaan, padahal datanya ya itulah, bisa jadi adanya banyaknya pengangguran itu karena ya mungkin salah dalam memverifikasi data tadi. Anu butuhnya di mana, anu dikasih di mana.
saha mana gitu. Ini contoh sederhana kenapa berbasis data itu penting ya. Nah tapi ini jadi PR teman-teman ya. Apakah kalian udah pernah ngulik-ngulik Google Trend gitu? Belum, nanti ya di rumah ya kalau ada waktu ya. Ngulik-ngulik gimana cara pakainya. Karena PR nanti kalau kalian di perusahaan yang bonafit lah mudah-mudahan ya gitu. Kalian bisa melakukan tupoksinya PR sebagaimana mestinya, tugas pokok dan fungsi. Ya kalian harus belajar nih kayak gini-gini bagaimana cara melihat apa yang lagi trending hari ini tuh. Dan bagaimana kan ini kan butuh aplikasi selain Google Trend ini banyak aplikasi-aplikasi lain. Kalau kami itu di dunia dosen ada salah satu aplikasi untuk melacak ilmu apa yang sejauh ini masih belum tersentuh umpamanya. Itu ada aplikasinya POP, Post Viewer umpamanya. Itu kan untuk melihat melacak kira-kira kalau kita melakukan penelitian apa yang paling relevan dan penting gitu. Kayak komunikasi, itu bisa kelihatan nanti. Jumlah skripsi itu di Indonesia paling banyak itu kan ada kata kuncinya kan, strategi komunikasi. Oh, berarti udah terlalu banyak strategi komunikasi. Apa nih yang jarang, yang belum? Kembali ke hukum kelangkaan, yang paling langka itu kan yang paling bakal dipakai nantinya. Karena jarang orang membahas itu gitu. Inilah gunanya. Tapi ini harus kalian pelajari ya, karena perusahaan-perusahaan juga sudah mulai melirik alat-alat seperti ini untuk dijadikan modal investasi. Jadi investasi perusahaan itu sekarang bukan untuk meng-hire influencer saja, tapi juga menyewa platform-platform data digital kayak gini. Dan ya ini harus memiliki keahlian dan wawasan ya untuk melakukan custom data ya, lebih tepatnya. Yang tentu nanti diperlukan oleh klien perusahaan itu. Nah ini geografi, sosiografi, psikografi, demografi, behavior. Masih ingat nggak? Ingat. Kemarin Del, apa geografi apa? Geografi itu letak ini Pak, peta. Bukan peta ya ini. Bukan demografi itu. Tempat ya, tempat strategis. Ya. Nah. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Papua, dan berbagai pulau itu kan ada demografi di situ. Berarti ada daerah di situ. Sosiografi, berarti Sosial manusia. Ya. Pulau Jawa, sosiografinya lebih dominan suku apa bangnya, Sunda kan? Jawa kan? Ini kan berpengaruh terhadap adat kebiasaan. Makanya kalian kan belajar kan komunikasi antar budaya itu kan untuk memahami. Contoh paling sederhana, di Bandung itu kita pakai bahasa saya, kamu, aing, mane. Itu kan hal yang lazim ya, normal lah gitu bagi orang Bandung itu. Tapi ketika kalian menggunakan bahasa lu gue, apakah sama orang Bandung itu dianggap itu hal yang belagu? Tahu. Padahal kata orang Jakarta kan enggak, biasa aja, bahasa sehari-hari gitu. Ya. Nah karena perbedaan budaya tadi dan PR itu harus memahami konteks perbedaan tadi sehingga bisa memaksimalkan penempatan strategi itu ya. Kondisi demografi itu apa ya? Demografi itu Pak tentang usia terus. Nah itu usia kayak tadi kan. Di Jawa Barat itu paling banyak itu pemuda, berarti demografi di Jawa Barat pemuda itu lebih tinggi. Berarti kalau mau jualan iPhone lebih enak ke orang yang banyak pemudanya atau ke daerah? Lebih enak yang banyak pemudanya kan? Ya, mantap. Karena pasti lebih butuh gitu. Anak-anak muda mah lagi pengen-pengennya gitu yang kayak gitu deh kan. Behavior berarti Kebiasaan. Terakhir psikografi, Psikologi. kondisi psikologisnya. Contoh, ketika kita berhadapan dengan orang-orang di pesisir, kenapa kok mereka itu suaranya tuh kencang-kencang, lantang, kayak orang marah?
Sementara kalau di tanah Sunda ngomong itu kalem, santai. Itu kan ada kondisi psikologis yang mempengaruhi. Sehingga ketika ada contoh ya, orang Medan datang ke Bandung ngomong dengan nada tinggi, suara lantang. Kan bagi orang Bandung mah kayak lagi marah-marah kan. Iya. Padahal kata orang Medan mah ya saya emang kayak gini kok sehari-hari juga gitu. Salah satunya, contohnya kondisi psikologi itu, karena di wilayah pesisir itu kita berbicara itu balapan sama ombak laut. Kalau kita ngomong pelan, suara kita nggak akan kedengeran, kalah sama suara ombak. Pada akhirnya ya suara kita harus tinggi, harus kencang. Ini kan ada kondisi psikis, sama kayak kalian nyimak saya juga kan ada kondisi psikis kalian kan. Di jam-jam yang rawan ada yang ngantuk, ada yang terdistraksi oleh kan aduh asa didongengan atau jam sakit kan baru makan siang. Apakah saya tidak paham kondisi itu? Tentu saya paham, makanya saya maju ke sini. Yang tidak tepat satu bangun. Agar apa? Agar ada interaksi tuh audiens. Itu kan strategi PR juga ya kayak gitu. Kenapa kita berdiri kayak gini? Ini kan bukan tanpa tujuan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, yang kita berdiri ini karena kita tahu kondisi psikisnya itu seperti apa gitu. Teman-teman mulai ngantuk, jam juga jam mulai rawan dan sebagainya gitu ya. Apalagi kalau mau jualan ya pasti harus dibedah gitu ya. Lanjut nomor 13 siapa? Jadi nomor 13 itu ada peralihan ke opsi berbayar. Untuk sekarang tuh peralihan ke opsi berbayar tuh hampir rata-rata semuanya beralih ke opsi berbayar. Contohnya kayak Spotify. Jadi manfaat untuk beralih ke opsi berbayar untuk mendapatkan benefit yang lebih banyak. Contohnya kayak dengar lagu tanpa harus menunggu iklan. Terus ada memori penyimpanan iCloud. Jadi kayak kalau memorinya penuh bisa menambah memori dengan berlangganan memori berbayar seperti itu. Mungkin saya dapat. Ya, oke. Jadi perpindahan opsi berbayar. Kalau zaman dulu bayar itu kan kita tunai aja pakai duit cash ya, kertas kan gitu nih bayar gitu kan. Kalau sekarang ada OVO, ada GoPay, ada Dana, macam-macam mas juga kadang nggak ngikutin. Dan kita lihat 7 bank ini berhasil mencatat laba terbesar per semester 1 di tahun 2024. Salah satunya adalah Bank BRI. Kenapa BRI kok OCB dan NISP ini kok di data ini ya hanya 2,4%? Kenapa BRI bisa 29,7%? Triliun Pak itu? Triliun ya, sorry, triliun. 271. Karena perpindahan opsi berbayarnya jauh lebih mudah dan BRI bisa mengikuti itu. Mulai dari M-Banking, kemudian berbagai promo-promo ketika menggunakan aplikasi Brimo tadi gitu kan, dan lain sebagainya, banyak banget lah ini. Begitupun seorang PR ya. Dan yang paling mempengaruhi seorang PR itu adalah karena sekarang itu zamannya zaman kalau lu bayar lu dapat yang premium, kalau lu nggak bayar lu harus nonton iklan. Pada akhirnya PR itu ketika dia harus melakukan satu publikasi di konten yang sifatnya premium, dia harus bisa menyesuaikan ke premiumannya itu. Paham nggak maksudnya? Karena yang berlangganan itu orang yang bayar gitu. Jadi harus dibedain nih. Kayak sekarang YouTube aja, YouTube konten kan ada yang beda kan kalau yang berlangganan sama yang tidak berlangganan. Ada konten-konten tertentu yang hanya bisa untuk orang yang berlangganan. Apakah saya akan begitu nanti? Mau saya begitu. Ilmu itu harus disebarluaskan segratis-gratisnya lah. Iya. Gak rugi kok sebarluasin ilmu itu menurut saya.
Dulu justru malah makin nambah kita jadi dulu itu. Lanjut lagi. Ini kan masih data nih. Provinsi yang paling doyan pakai pay letter katanya. Beda Jabar ya. Batasan sponsornya di Persib. Panggil dong. Jabar Seari. Jabar kecil kali ya. Aku lah. Aku lagi. Jadi kembali ya, pada akhirnya akan ada perubahan ya dalam evaluasi media itu tadi. Bagaimana orang-orang itu ketika dia mengkonsumsi konten yang premium dan yang non premium, dan PR juga harus menyesuaikan ketika dia dituntut untuk mampu menciptakan konten-konten khusus untuk pelanggan-pelanggan yang premium tadi. Ayolah nomor 14. Ya udah pertanyaan. Yang media consolidation itu sebagai proses penggabungan atau penyatuan dari kedua belah pihak atau kedua perusahaan untuk menjadi entitas perusahaan yang lebih besar. Nah, untuk ada beberapa manfaat, seperti manfaatnya itu pengurangan biaya atau mempercanggih teknologi. Ada beberapa cara juga untuk mengkonsolidasi media. Nah, ada 3 sebenarnya, ada merger, ada kolaborasi. Seperti kolaborasi itu kedua belah perusahaan itu dengan satu tujuannya, dan tetapi tidak menggabungkan. Beda seperti akuisisi itu perusahaan A sepertinya seperti contohnya 21 Century Fox dibeli oleh Disney dengan harga 71,3 miliar US dollar. Nah, hal ini untuk menambahkan untuk mempermudah pasar persaingan, yang contohnya seperti ada di aplikasi berbayar, yaitu seperti aplikasi Disney. Karena zaman sekarang itu zamannya kapitalisme ya, segala berbayar. Jadi ini juga untuk bisa mengakses film ini dicantumkan harga ya dalam setiap filmnya. Ya, thank you. Ya, jadi media itu melakukan konsolidasi ya, atau bergabung, merger. Kalau yang paling terkenal tuh di Indonesia dulu Trans TV, merger sama TV7. Kejaman itu. Jadi Trans 7 itu. Trans 7, Trans sama TV7 gabung jadi Trans 7. Nah, data-data yang tadi saya kutip itu dari Goodstart.id. Itu anak dari Good News from Indonesia, dan CEO-nya itu teman saya. Halo Pak Haji, coba kesini Pak Haji. Izin medianya saya ini ya, saya contoh buat anak-anak. Ini teman sekelas untuk Pak Haji. Pak Haji. Jadi melakukan beberapa upaya konsolidasi atau membuka beberapa anak-anak media tadi gitu ya, yang masih terafiliasi tentunya.
Nah, konsolidasi ini kan merupakan bagian dari tren yang hari ini harus bisa dipahami oleh PR profesional itu. Karena untuk apa? Ya tentu untuk menjangkau, untuk bisa menjangkau audiens yang lebih luas, untuk expand lah gitu ya. Termasuk kalau punyanya Pak Haji itu, halo Pak Haji, maaf di Good News from Indonesia, ada lagi Good News Asia. Itu beda market tapi masih satu yayasan Good News umpamanya. Yang ini khusus Indonesia, yang Asia khusus portal berita Asia. Termasuk penggunaan redaksinya juga menggunakan bahasa Inggris dan lain sebagainya lah gitu. Tapi tujuannya adalah bagaimana PR itu harus memiliki strategi untuk bisa menjangkau audiens global. Dan lagi nomor 15. Siapa nomor 15? Ya. Gak masuk? Iya. Siapa? Like Malaysia. Yaudah, sama saya. Atau ada yang mau ini? Kalian mungkin yang agak bisa menganalisis Inggris use of artificial intelligence. Nabila mungkin atau Ijal? Increase use of AI. Inggris. Tren ke-15. Ada yang mau nyontohin? Nabil atau itu Bakti, Sean? Sean mau Sean? Adel? Apa? Atau ini siapa yang enggak? Raisya. Merlin? Bisa kayaknya bisa. Saya Pak. Ah, Bakti. Increase use of AI atau pengertian itu kayak peningkatan dalam penggunaan AI gitu ya teman-teman. Sekarang itu kan AI udah semakin canggih gitu. Jadi kita tuh sebagai orang PR ataupun yang suatu saat melakukan pekerjaan bisa terbantu oleh AI tersebut gitu. Semakin kita ahli dalam menggunakan AI, semakin terbantu juga gitu pekerjaan kita. Contohnya sekarang ketika kita ingin melakukan sesuatu hal atau kita mencari informasi dari ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui, kita nanya ke AI pun bisa gitu ngasih bantuan gitu. Misalkan kita ingin melakukan pidato tapi kita belum punya teksnya, bisa dibantu sama AI gitu. Makanya kenapa kita sebagai seorang PR sekarang harus bisa menggunakan AI sebagai alat bantu kita segitu. Ya, betul. Jadi semakin harus meningkatkan kapasitas tadi dalam menggunakan teknologi tadi. Ini contohnya nih, edit video sekarang modal tulisan doang. Ya sama kayak kalian mengenerate gambar itu kan, generate text to image itu kan hanya pakai gambar itu kan udah nggak usah ngelukis lagi, tinggal ngomong aja apa yang mau digambarin. Saya mau menggambar laki-laki rambutnya keriting, menggunakan kacamata, menggunakan kaos warna coklat, berbadan tinggi, udah jadi dibikinin, nggak usah saya capek-capek ngelukis langsung. Termasuk nih editing ini, makanya kan banyak yang mulai khawatir editor siap-siap sepi job nih katanya, karena AI semakin mengerikan. Ini cukup menggunakan perintah buat tahun 1920 dengan menggunakan mobil kuno, udah jadi langsung dieditin sendiri sama AI. Jadi otomatisasi kembali lagi ya, kata kunci yang dari awal sering disampaikan, untuk meningkatkan apa? Meningkatkan efisiensi. Ya perusahaan juga daripada meng-hire orang mahal-mahal hanya untuk editing, yang mending pakai AI. Kalau orang itu meng-hire orang perlu digaji, belum minta cuti, belum kalau hamil banyak minta cuti hamil, cuti melahirkan. Sementara perusahaan harus ngegaji kan, tapi dia nggak kerja kan, karena lagi cuti hamil umpamanya. Kan bagi pemilik modal atau bagi pebisnis itu kan sesuatu yang merugikan, betul nggak? Apalagi kalau kerjaannya hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin ya,
itu kan sekarang udah bisa menggunakan otomatisasi. Makanya nanti kita bicarakan terakhir, tantangan kalian hari ini itu bukan hanya sejawat di antara kalian. Ya kan nanti teman-teman sekelas ini kan setelah kalian lulus kan akan jadi pesaing. Belum A1, belum Unpas, belum Unisba, belum Unpar, belum Stikom, belum Uninus, apalah Uin, apa gitu, Unikom. Itu baru ngomongin manusia sebagai pesaing. Dan sekarang manusianya sendiri udah mulai tergantikan oleh AI. Jadi pesaing kalian itu ada dua, udah mau manusia jadi pesaing, tambah lagi mesin jadi pesaing. Lalu kudu kumaha tuh. Ya kita ngobrolin nanti ya. Termasuk juga kalian harus tahu mana yang free dan mana yang premium berbayar. Seperti apa keunggulan yang kalian dapatkan kalau pakai ChatGPT premium, dan seperti apa kalau menggunakan ChatGPT yang free, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Itu kan harus tahu kan kalau di profesional nanti. Tapi kembali lagi ya, data-data itu hanya digunakan untuk prediksi sebetulnya ya. Contoh data dan prediksi, teknologi yang paling sering kalian gunakan aja. Contohin aja, contoh apa? Data dan prediksi. Sering banget kalian harus pakai di HP itu pasti. Oh, kalkulator. Bukan. Salah. Jadi ada data, dari data itu kita bisa memprediksi pada akhirnya. Iklim. Lebih sering gitu pasti dipakai makanya. Tadi ada belum apa tadi? Google Maps. Di sini macet, di sini Kak. Itu kan bisa memprediksi kan. Kita mau ke kampus dari rumah, jaraknya udah mulai diprediksi kan. Ada merah di mana. Kemudian kira-kira jarak yang dibutuhkan itu berapa. Udah seperti itu kan. Itu contoh paling nyata. Itu kan menggunakan data. Data ya Pak ya. Itu. Data dari Bandung, data dari kota, dari kecamatan, dari kelurahan yang saling terhubung, jalan-jalanannya itu kan dia baca tuh. Termasuk era kalian hari ini nih, kayak gini nih. Kalian harus tahu nih akun-akun yang punya gudang ilmu gratis itu. Dan itu banyak sebetulnya. Kayak main CapCut juga kan. Oh ya. Sekarang kan main CapCut juga banyak tutorial-tutorialnya, mau diginiin, mau digituin gitu kan. Udah nggak usah dijelasin sama kami gitu. Ya kalian tinggal hunting aja sendiri gitu. Nah ini apa aja nih? Nah lanjut nomor 16, prevalence multimedia content. Siapa 16? Sakil. Multimedia konten Pak. Untuk prevalensi sendiri mungkin mengartikan ke arah suatu proporsi dari populasi suatu hal yang mendominasi gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan emang multimedia ini kan zaman sekarang pasti bakal digunain terus-terusan. Kita nggak akan bisa jauh dari sosial media, kita nggak akan bisa jauh dari internet gitu. Apalagi sekarang banyak manfaat-manfaat yang kita terima dari si konten-konten multimedia itu, kayak contohnya iklan. Kita nggak bisa dulu tuh kita kalau misalkan mau mengiklankan sesuatu tuh paling mentok-mentok koran, mentok-mentok kayak berbasis ya majalah, nggak diem ada nggak dari media digital, karena kalau misalkan kita dari koran atau dari majalah itu kan nggak, audiensnya kurang menyeluruh gitu untuk bisa mendapatkan informasi iklan itu sendiri. Kalau misalkan kita pakai media digital itu mungkin bisa menyeluruh lebih apa sih namanya, jarak untuk bisa menerima iklan itu lebih luas lah gitu, lebih luas. Jadi mungkin
menurut saya beberapa banyak orang zaman sekarang itu lebih prefer ke konten multimedia karena mereka bisa menjangkau banyak audiens dan mereka bisa menerima banyaknya benefit dari si konten media itu sendiri. Gitu. Makanya dari Mantap Sakil. Ya. ya intinya lebih banyak belajar tentang media visual ya, visual dan audio. Makanya kenapa kok sekarang kok podcast itu terkenal banget ya. Padahal zaman dulu podcast itu siapa yang mau dengerin sih, 1 jam orang ngomong gitu. Tapi kok sekarang salah satu sumber informan yang terkenal itu kan seperti Close the Door Podcast kan menjadi salah satu yang tempat kita mencari informasi terkini kan. Dan itu kita harus bisa menyesuaikan gitu pada akhirnya. Ini lihat Tempo juga kan membangun konten-konten multimedia dengan berbagai tagline-nya. Ada podcast kolam hijau, ada hanya bercakap-cakap, ada jelasin dulu dan sebagainya. Tapi intinya mulai menyesuaikan dengan berbagai selera audiens. Dan mungkin tahun depan atau 5 tahun lagi mungkin bisa beda mungkin seleranya gitu. Kalau sekarang seleranya podcast, kita masih selera lah dengerin podcast itu ya. Besok-besok nggak tahu tuh podcast apa masih ini nggak populer atau enggak. Tapi dengan adanya konten multimedia ini kita bisa punya peluang untuk berkolaborasi, kolaborasi antar konten kreator. Nah youtuber kan banyak tuh, contoh Alsen Ahmad tuh, bukan banyak kan youtuber yang hanya berkunjung ke rumahnya Alsen Ahmad itu untuk sekedar collab dan ya saling menguntungkan kedua belah pihak pada akhirnya kan. Si Alsen Ahmadnya dapat konten, si tamunya juga punya konten kan gitu kan. Apalagi podcaster malah sekarang kan berapa banyak orang kayak siapa tuh yang tunanetra itu yang stand up comedian. Itu lupa. Tahu nggak? Hah? Dino orang Bandung. Subro. Sekarang kan cita-citanya apa coba? Cita-citanya tuh pengen masuk Close the Door. Udah. Dan udah. Ya biar apa? Ya selain pansos, ya juga menjadi identik dengan apa ya? Perubahan privilege hari ini kali ya, orang sukses itu harus masuk Close the Door. Kalau belum ya belum sukses. Ada perubahan paradigma ke arah situ nggak? Ada. Iya. Karena menyesuaikan dengan ini tadi prevalence of multimedia content. Termasuk juga ini kita bisa lihat ya, multimedia tetap jadi alat pemasaran dengan elemen-elemen kreatifnya itu ya, dan punya storytelling yang kuat. Nah ini kata kuncinya. Jadi bagaimana kalian itu bisa membangun PR hari ini ya. Tapi dari dulu juga storytelling sih tetap menjadi salah satu poin PR. Bagaimana kalian menciptakan storytelling tadi? Nah ini, contohnya narasi newsroom ini. Ini kan semua hanya desain storytelling aja kan, menceritakan bagaimana gizi buruk yang ada di Papua, bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya, dan lain sebagainya. Kayaknya menarik ya untuk tugas kita. Saya tugaskan nanti teman-teman bukan belajar. Saya pengen tahu kemampuan kalian dalam melakukan storytelling. Sebelum saya nyuruh, saya udah melakukan untuk diri saya sendiri. Kemarin ke Jogja tuh main seminggu. Nah, saya bikin storytelling tuh. Saya 1 hari itu keliling Candi 14 candi dalam 1 hari. Nah, saya rekam, saya record, apa itu storytelling saya. Ceritanya apa ya, jalan-jalan 14 candi 1 hari, udah gitu beres. Kan storytelling tapi kan. Dimulai dari jam 8 sampai jam 5, berapa banyak yang candi yang bisa saya kunjungi, dan alhamdulillah 14 tercapai semua. 15 sih targetnya sih. 1 enggak, karena enggak keburu waktu. Jauh. Bukan jauh sih, padahal di candi itu kemarin cuma sebentar doang, masuk candi bayar tiket, video bentar itu langsung keluar lagi.
kecuali kalau udah capek mulailah kita agak istirahat dulu bentar gitu kan. Tapi kan itu berusaha, nah ini storytelling itu kayak gitu loh. Tapi nanti kita coba ini. Tapi intinya bagaimana membangun PR itu semakin kreatif dalam menceritakan storytelling tadi. Kuliah kita, apa ini bukan storytelling? Dari awal sampai akhir kita cerita fokus di tren PR itu tadi kan. Ini apa nih? Nah, termasuk perubahan-perubahan multimedia yang harus kita pahami hari ini ya. Kalau zaman dulu, mana ada coba akun sekelas akun kedinasan mengupload konten-konten yang humor-humor kayak gini, truk mau terguling, tapi kenapa kok sekarang ada ya konten-konten kayak begitu? Karena menyesuaikan sekali lagi gitu. Lihatlah info Bandung Kota, info Jabar, kalian bisa scroll aja. Termasuk juga tren dalam menggunakan berbagai caption atau menggunakan mempromosikan judul-judulnya tadi. Kok sekarang kayak gini cara bangun cara bikin judul, tagline, headline newsnya itu kok sekarang kayak gitu ya gitu. Belum kan ya ini tadi ya, kok ada konten-konten kayak gini ngakak pisan dan kok ada konten ngakak yang di. Karena apa? Multimedia itu punya peran untuk menjangkau kalian, generasi muda. Ya kita nggak boleh egois, ya saya mau pengennya gini ya, enggak lah. Harus disesuaikan, kalian sekarang sukanya apa ya, kita sesuaikan dengan apa yang kalian sukai hari ini. Maka kalian tuh harus paham konsumen masa depan. Pertemuan yang lalu udah saya singgung juga ya, bagaimana kalian itu harus paham adik-adik kalian itu akan seperti apa besok itu, ya kan? Karena itu pasar audiens kalian ketika kalian menjadi seorang profesional nanti gitu. Oh iya. Ya lanjut 17, siapa 17? Oh iya. Nomor 17 itu kan personalisasi konten ya. Personalisasi konten itu strategi pemasaran yang dibuat khusus oleh perusahaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan karakteristik, kebutuhan, sama minat si audiensnya. Contohnya tuh kayak Netflix atau Spotify. Biasanya mereka tuh suka ngasih rekomendasi playlist lagu atau film yang biasanya kita sering tonton atau sering kita dengerin gitu. Kayak misalnya kalau kita sering dengerin lagu galau itu biasanya Spotify suka ngasih playlist yang isinya tuh lagu galau-galau semua gitu. Sama juga kayak Netflix, kalau kita sering nonton film horor itu dia nyediain playlist yang isinya tuh film horor semua gitu. Bahkan ada film yang lain, ada action, ada komedi dan yang lainnya gitu. Nah, kenapa personalisasi konten itu tuh termasuk ke dalam tren PR 2024? Karena kalau menurut saya itu tuh bisa jadi salah satu cara si perusahaan agar biar lebih dekat dan lebih mengenal apa yang dibutuhkan sama si customer-nya gitu. Karena itu tuh bisa juga meningkatkan loyalitas si pelanggan terhadap perusahaan itu sendiri. Ya, makasih. Jadi kata kuncinya bagaimana PR itu hari ini ya bisa mencuri perhatian. Nah itu loh, gimana caranya caper itu gimana? Nah kayak ini nih, Aqua. Kok pakai si Fajar Sad Boy ini ya? Buat karena lucu. Emang itu lagi rame. Nah ini kata kuncinya lagi rame karena si Fajar ini yang sedang mencuri perhatian hari ini. Jadi sebagai seorang PR di dalam konteks profesional, PR itu nggak boleh kudet pada akhirnya, harus tahu update yang baru seperti apa. Makanya perusahaan sekelas Aqua menggunakan Fajar Sad Boy, dan kalau kita nonton YouTube pasti iklannya kan keluar tuh sini kan. Nah itu kan jadi hal yang menarik untuk kita pahami ya. Tapi intinya gimana caranya caper lah itulah, menangkap berbagai perhatian tuh bagaimana hari ini. Lanjut 18 siapa? Saya Pak. Jadi 18 itu ada contribute artikel increase. Jadi di sini itu di mana strategi PR itu bisa meningkatkan atau membangun kredibilitas gitu dari semua artikel gitu.
untuk memperluas audiens atau jangkauan brand tersebut atau organisasi gitu. Nah, cara ini tuh dapat dibilang cara yang efektif dan hemat biaya gitu untuk memperluas jangkauan brand yang akan disebarluaskan gitu. Dan mengenalikan pesannya ingin disampaikan. Tapi dalam strategi ini juga pemilihan media untuk menyebarluaskan artikel itu tuh menjadi kunci sukses juga dalam strategi ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau dilihat teman-teman coba deh buka lah websitenya Apple ya. Jadi artikel-artikel itu mulai dinaikkan kontribusinya. Jadi kita tahu Apple itu kan hanya menjual teknologi. Tapi kenapa? Lihat artikelnya. Ada Apple Care, ada Apple Intelligence, ada aplikasi-aplikasi buatan Apple, ada iCloud Plus, ada bagaimana Mac itu digunakan untuk bisnis, bagaimana pendidikan. Karena ini akan berbicara tentang kebutuhan PR untuk mengelola konten-konten yang sifatnya lebih eksternal. Jadi perpanjangan tangan mencek kurang mah. Karena biar bagaimanapun teman-teman kalian di media itu tetap butuh bahan pemberitaan. Contoh, ini kan bisa jadi berita kan? Apple ternyata salah satu perusahaan yang sangat aware terhadap dunia pendidikan sehingga mendesain produknya itu sangat ramah bagi para pelajar, contohnya gitu. Itu kan bisa jadi artikel kan bagi perusahaan-perusahaan berita itu kan. Sehingga PR itu dituntut juga untuk mampu mengembangkan konten. Jadi kalau hari ini konteksnya adalah belajar PR strategi, nah kira-kira gimana tuh kalau biar kita bisa semakin luas jangkauannya, tidak hanya perkuliahan ini di dalam kelas. Makanya kan salah satunya mungkin direkam, kan nggak tahu kalau tiba-tiba ini ya. Nih lanjut lagi kita percepat. Nih jelas ya, ini maksudnya nih melebarkan lagi lingkungan tuh. Apple adalah perusahaan bebas karbon pada tahun 2030. Semua produknya bebas dari karbon. Dan Apple perusahaan yang punya komitmen untuk material-material yang bisa didaur ulang. Agar apa? Agar Apple punya status, punya reputasi sebagai perusahaan dengan energi bersih dan tanpa jejak karbon. Karena isu hari ini kan diantaranya krisis perubahan iklim dan lain sebagainya lah. Itu harus dipahami oleh para PR perusahaan itu. Ada yang mau ditanya dulu di sini? Udah mau sejam ya? Udah sejam. Sejam. Banyak kan? Tapi itu kan harus tahu sebenarnya. Oh ini harus nomor 19. 19 siapa ya? Ini Oh, ya. 19 mah selanjutnya. Tadi Nah ini. oh ini kan? Oh ini tadi udah 18 ya? Oh enggak, berarti masih ini. Nah ini yang saya bicarakan tadi, ini contohnya nih, contoh artikel-artikel yang dibuat di Apple. Padahal kan Apple perusahaan teknologi, apa kaitannya sama pendidikan? Tapi kan menyebar luas menjangkau pasar audiens yang lebih luas dan untuk pemberitaan yang lebih, dan juga agar perusahaan itu punya citra tersendiri. Salah satunya citranya apa? Care terhadap lingkungan, care terhadap pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kan butuh kreativitas nih. Saya pun termasuk yang memperluas jangkauan tadi. Selain ngomongin ilkom, kita juga ngomongin artificial intelligence. Itu kan untuk menjangkau pasar-pasar yang lebih luas tadi kan.
Contoh lah ini, contoh aja. Yang lanjut 19. Selanjutnya, measuring the impact itu tuh mengukur dampak yang berkaitan dengan metrics. Metrics itu berkaitan juga dengan kayak keterlibatan, tayangan, dan jangkauan. Kenapa sih itu masuk ke dalam tren PR 2024 gitu? Karena PR itu butuh metrics tersebut untuk mengevaluasi hasil kerjanya atau hasil kampanyenya. Contohnya tuh kayak PR melakukan misalnya dia tuh memposting sesuatu di Instagram misalnya tuh. Nah, untuk mengevaluasi hasilnya tersebut, PR tuh bisa melihat melalui matriks yang ada gitu, dari jangkauannya udah sampai mana, siapa aja yang nge-share, terus siapa aja yang sudah melihat postingannya, dan siapa aja yang like si postingan tersebut gitu. Jadi hal itu berguna untuk bahan evaluasi PR sendiri sih Pak. Ya, thank you, bagus, betul. Ya. Mengukur dampak ya, tapi ya nggak usah dibicarakan lagi masalah data analisis. Tapi intinya adalah bagaimana kalian memahami ini nih. Memahami apa itu overall traffic, channel metric, news and return visitor, engagement metric, bounce rate. Nah. Kira-kira kalau kalian di perusahaan nanti disuruh kerjain yang kayak gini, gimana? Waduh. CPC, CPL, cost per lead, cost per click, Conversion rate. atau ROI, return of investment, atau menggunakan bahan-bahan kayak gini nih, data-data tren, data-data aplikasi yang untuk menganalisis data. Udah siap belum? Kalau saya ngerekomendasiin kalian, kalau saya punya kenalan di perusahaan apa nih, saya rekomendasiin anak-anak saya nih, tolong dong. Kalian siap nggak buat kulik-kulik yang kayak gini nanti? Bisa Sambil berjalan gitu ya? Ya harus bisa. Bisa lah. Tapi kalau bisa ini fotonya satu lembar ini, pokoknya fotonya coba. Nanti siapa yang dapat? Maksudnya di foto, kalau ada waktu belajar sendiri gitu. Ya harus ada waktu dong, nambah skill, ya nggak? Ya. Kalau enggak nanti kalian ketika di perusahaan yang sebenarnya nanti kelimpungan nanti apa ya? Ya kudet nanti. Ya, bingung. Nanti kan ibaratnya gitu ya, masa buka Google email aja nggak ngerti, nggak bisa, itu gimana kalau kayak gitu? Ya kan? Iya gitu. Jadi kalau ada waktu sok, ya inilah baca-baca, belajar dikit-dikit kan. Lanjut 20, siapa? Business ethics and responsibility. Jadi itu etika bisnis dan pertanggungjawaban. Kenapa etika bisnis dan pertanggungjawaban ini itu penting di dunia bisnis? Itu tuh karena menekankan perusahaan itu harus beroperasi secara etis gitu dan juga bertanggung jawab. Nah, tujuannya itu memastikan bahwa kegiatan di perusahaan tersebut tidak hanya menguntungkan kepada perusahaannya aja, tapi juga bisa bermanfaat dan berdampak positif kepada masyarakat. Mungkin yang saya ketahui contohnya seperti kayak PT Pertamina. Jadi mereka tuh kayak punya nilai perusahaan gitu kayak namanya amanah. Jadi itu tuh amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, nilai perusahaan ini tuh mereka kayak memegang teguh gitu bahwa perusahaan Pertamina itu harus seperti itu. Dan untuk pertanggungjawaban dari PT Pertamina sendiri itu mereka seperti membuka kayak Pertamina Foundation. Jadi mereka ada program gitu yang dimana mereka tuh mencari talenta gitu, masyarakat tuh yang berkarya dan juga memiliki kreativitas tinggi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungannya. Jadi mereka tuh gak juga hanya berjualan kayak bensin, minyak, bumi kayak gitu. Mereka juga mencari masyarakat yang bisa membantu mereka tuh melestarikan budaya mereka juga. Ya, thank you. Mantap Mirna. Ya. Keren. Ya.
jangan sampai perusahaan itu di era hari ini ya mendapatkan yang namanya krisis kepercayaan. Karena era hari ini tuh kesadaran konsumen itu semakin meningkat. Nah, ini contohnya nih dari Greenpeace, Unilever. Halo Unilever, kami datang bawa sampahmu kembali katanya. Ini kalau udah kayak gini, citra perusahaan kan akan jatuh ya. Makanya lihat Apple, salah satunya lah. Ini kan menjadi pionir bahwa kami itu perusahaan yang green energy. Ini bukti bahwa Apple menerapkan yang namanya bisnis etik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena hari ini di tengah kita ada di eranya pemanasan global, ya, orang-orang itu sudah mulai isu-isu SDGs tadi. Ada 17 SDGs itu, tolong teman-teman juga belajar itu nanti ya. Apa aja tuh SDGs itu. Oke, kita percepat saja. 21 kolaborasi industri. Saya Pak. Nggak usah lah, 22. Sekian 98. Ini banyak sekali, 23 SEO, udah tahu lah SEO apa ya. Mantap saya. 2 biji. Jelasin kan Instagram apa? CEO. CEO. Kevin Pena. Kevin Pedro. Saya kita tutup karena tapi bukan tutup perkuliahannya, untuk berikutnya kita tutup dulu. Udah Bang. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya teman-teman, tepuk tangan buat kita.